Welcome to Guidance and Counseling Department, Universitas Negeri Malang. Selamat siang Mbak Ocha. Selamat siang Bu. Benar ya ini dengan Mbak Ocha? Benar Bu. Gimana kabarnya hari ini Mbak Ocha? Gimana ya Bu? Antara baik sama tidak baik. Oh, antara baik sama tidak baik. Iya. Oke. Ini tadi Mbak Ocha habis dari mana? Kebetulan habis dari kampus Ibu. Sebetulnya saya itu hari ini nggak ada matkul. Kebetulan tuh kalau kami sebenarnya libur, tapi kan berhubung di semester ini saya sudah ada matkul SUS untuk proposal skripsi iya. begitu. Jadi hari ini tuh saya ada bimbingan dengan dosen pembimbing saya. Oke, Jadi saya nggak jadi libur sih Bu, sih ada bimbingan. Oke, hari ini harusnya libur ya, Iya. tapi ada bimbingan. Baik. Apakah tadi ada kendala Mbak Ocha saat perjalanan ke sini? Mungkin tadi sih Bu pas di Ijen itu Bu banyak kayak bis-bis gitu loh Bu, bis besar-besar, nggak tahu itu apa gitu, sama itu banyak bapak-bapak nebangin pohon yang tinggi-tinggi di Ijen itu Bu. Iya. Kan itu nakutnya Bu kalau Iya. pas hujan. Kebetulan kemarin tuh ada di tingkat saya tuh masuk Malang Raya, di IG-nya Malang Iya. Raya itu ketiban Pohon ya hanya itu yang pohon tinggi-tinggi di Ijen itu Bu. Kan kayak Las Vegas ya dia Bu ya. Jadi kayak itu apa daunnya kan gede-gede tuh kena angin terus kejatuhan dia. Jadi kayak sekarang banyak yang ditebang-tebangin. Jadi kayak agak macet gitu loh di Jalan Ijen tuh Bu. Jadi kayak panas banget Bu. Tapi aman ya, tadi nggak ada. So far so good sih Bu. So far so good ya. Iya. Alhamdulillah, selamat sampai tujuan Iya, ya. alhamdulillah. Mohon maaf ya tadi menunggu Ibu agak lama, soalnya Ibu tadi masih ada tamu, jadi mohon maaf untuk Mbak Ocha menunggu lama. Iya Bu. Sebelumnya Mbak Ocha sudah makan? Kebetulan sudah Bu, tadi sehabis bimbingan sama teman saya langsung makan, soalnya kayak pusing banget nih habis bimbingan, nggak bisa dibuat mikir gitu, harus Iya. sarapan dulu gitu. Oke, berarti sudah makan. Sudah Bu. Baik, karena Mbak Ocha datang ke sini pasti ada tujuannya. Ibu ingin bertanya, apakah Mbak Ocha ke sini itu ada paksaan atau emang dari hati Mbak Ocha yang terdalam? Kalau paksaan sih nggak ada ya Bu, soalnya emang dari saya sendiri aja pengen kayak coba konseling, siapa Oke. tahu saya jadi lega gitu. Siapa tahu ya, Iya. nanti kita coba lihat akhirnya. Iya. Semoga ya, jangan siapa tahu ya. Baik. Apakah Mbak Ocha sudah pernah melakukan sesi konseling? Sejauh ini paling pas SMA itu kayak bareng-bareng di kelas gitu loh Bu, guru BK masuk terus jelasin ini apa gitu doang sih Bu. Kalau yang kayak berdua gini belum pernah sih. Oke, berarti yang pernah itu waktu SMA ya. Iya. Kalau benar-benar sesi konseling tatap muka dan hanya 2 orang, ini pertama kali Iya, ya. pertama Oke, kali. pertama kali nih. Sebelumnya apakah Mbak Ocha merasa nyaman dengan tempat duduknya? Sudah Bu. Kalau Aman, Bu. nggak nyaman kita bisa switch nih, bisa tukar. Aman Bu, aman Bu. Aman ya. Nah, jadi sebelum sesi kita mulai, mungkin karena ini pertama kali Mbak Ocha melakukan sesi konseling, apa sih konseling itu? Mungkin Mbak Ocha nangkepnya apa kalau mengenai konseling? Kalau saya nangkepnya tuh apa ya Bu, kalau dulu kan soalnya saya SMA kan belum pernah ya Bu, belum Iya. pernah melakukan sesi konseling, dan di SMA saya itu BK-nya tuh udah lumayan sepuh-sepuh gitu, Iya. udah berumur gitu, dan kayak jarang gitu loh. Paling ke ruang konseling tuh cuma ke ruang BK tuh anak-anak yang kayak terlambat gitu-gitu. Oke. Kayak baru ke ruang BK tuh pas akhir mau lulus itu tanya-tanya tentang jurusan kuliah. Jadi kayak saya rasa di situ itu kayak guru-guru BK tuh sebagai gimana ya, kayak yang membantu kita sebagai siswa gitu loh, kedepannya mau apa gitu sih. Mau membantu ya. Iya. Sama sebenarnya di sini Ibu nanti akan membantu juga membersamai Mbak Ocha, ingin kedepannya Mbak Ocha seperti apa. Jadi di sesi konseling kita hari ini nantinya ada saya Novita. Mbak Ocha bisa panggil saya Ibu, Kak, Mbak, senyamannya Mbak Ocha. Se-enjoy, kita enjoy aja ya Mbak Iya. Ocha. Kita kayak bestie. Nah, kayak bestie saja. Yo. Terus nanti di sini Ibu sebagai fasilitator di mana akan membersamai Mbak Ocha dari awal hingga akhir mengenai apa yang sedang Mbak Ocha alami atau permasalahan Mbak Ocha atau hanya sekedar cerita yang ingin Mbak Ocha sampaikan kepada Ibu.
dimana kita nantinya akan berjalan kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit ya, tergantung dari kita permasalahan yang akan kita selesaikan. Apakah nanti diperkirakan cukup Mbak Ocha? Kayaknya sih cukup ya Bu. Oke, tenang saja. Nanti kalau semisal Mbak Ocha, aduh masalahku belum selesai nih, aduh masalahku belum terselesaikan, kita masih bisa melakukan sesi konseling selanjutnya. Tapi sebisa mungkin kita menggunakan waktu ini seefisien mungkin, kita manfaatkan waktu ini untuk memfasilitasi dan mencari solusi bersama-sama atas permasalahan Mbak Ocha. Nah, pastinya Mbak Ocha datang ke sini nggak mungkin dong nggak bawa apa-apa, pasti bawa sesuatu yang ada di pikiran, perasaan Mbak Ocha. Apakah Mbak Ocha bersedia menceritakan itu pada Ibu? Bersedia Bu. Oke, Mbak Ocha bersedia. Apakah Mbak Ocha sudah siap? Sudah sih Bu. Baik. Karena Ibu tadi sudah menjelaskan, apakah ada hal yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sejauh ini belum ada. Belum ada, karena Mbak Ocha sudah siap dan Mbak Ocha berkenan untuk bercerita kepada Ibu. Silakan Mbak Ocha menceritakan apa yang sedang Mbak Ocha alami, apa yang sedang Mbak Ocha rasakan tanpa rasa takut atau cemas, karena di sesi konseling ini hanya ada saya dan Mbak Ocha. Pastinya di sesi konseling ini ada asas kerahasiaan dan kenyamanan juga, jadi nggak usah ngerasa duh nanti ceritaku bakal kesebar nih ke instastorynya Novita, duh pasti nanti snap bakal dimasukin snap nih. Oh, aman aja. Iya Bu. Baik, silahkan bercerita Mbak Ocha. Oke, saya kesini tuh sebenarnya kayak gimana ya Bu, bingung gitu loh sama diri saya Bu. Jadi kayak sebetulnya masalah ini tuh sudah lumayan lama. Kan saya udah ya hitungannya bukan yang remaja awal banget gitu loh, yang nggak kayak anak SMA gitu. Nah saya merasa tuh gimana ya, saya kok nggak pernah beruntung gitu loh Bu, dalam hubungan kayak anak-anak muda zaman sekarang kan ya, umumnya anak muda kayak pacaran begitu ya. Saya merasa tuh kayak saya nggak pernah beruntung gitu loh Bu, kayak kok aku nggak pernah merasakan hal itu begitu, gitu sih Bu. Oke, Mbak Ocha merasa kok aku nggak seperti teman-temanku lain yang punya hubungan gitu ya. Baik, saya memahami apa yang sedang Mbak Ocha rasakan. Nah, tujuan Mbak Ocha datang ke sini serta apa yang sedang Mbak Ocha katakan kepada Ibu, tujuan Mbak Ocha sendiri tuh apa sih? Ya, saya ingin apa ya Bu, mencari kayak menenangkan diri saya gitu loh Bu, bahwa ini tuh nggak apa-apa gitu loh. Saya kayak ingin cerita juga, ingin mencari solusi juga bagaimana tentang permasalahan saya ini begitu. Oke, Mbak Ocha ingin menceritakan dan Mbak Ocha ingin mendapatkan gimana ini baiknya, seperti itu ya Mbak Ocha. Baik, saya memahami apa yang sedang Mbak Ocha rasakan. Baik, tadi Mbak Ocha merasa bahwa kok aku nggak seperti teman-teman Mbak Ocha yang punya hubungan lama, terus Mbak Ocha merasa selalu apa tadi gagal. Oke, baik, jika kita menamai permasalahan Mbak Ocha ini, Mbak Ocha ingin menamai permasalahan yang sedang Mbak Ocha alami ini apa? Mungkin si trust issue. Wow, si trust issue. Kenapa nih kok bisa dinamai si trust issue? Adakah trust issue-nya atau gimana? Mungkin karena basicnya saya berasal dari keluarga yang sekarang mungkin istilahnya broken home begitu ya Bu. Dan kebetulan itu saya kehilangan peran ayah saya, sehingga saya kayak merasa kayak aduh gimana ya, saya merasa banyak trust issue dengan laki-laki begitu loh Bu. Kayak saya kayak merasa nanti kalau aku deket sama anak ini, kalau sampai pacaran nanti gini begitu Bu. Jadi saya kayak merasa nanti kalau dia kayak ayahku gimana begitu Bu. Oke, berarti Mbak Ocha menamai si trust issue dengan alasan itu tadi ya yang sudah Mbak Ocha ceritakan. Nah, berarti kan Mbak Ocha sekarang kita memisahkan permasalahan dengan diri Mbak Ocha. Berarti yang bermasalah kan si trust issue-nya, bukan diri Mbak Ocha yang sekarang Mbak Ocha alami. Apakah benar? Kalau dipikir-pikir sih kayaknya iya sih Bu. Benar sih Bu. Oke. Kenapa kok bisa Mbak Ocha bilang benar? Karena
ternyata kalau saya pikir-pikir ya yang bermasalah itu yang pikiran saya, ya pikiran negatif saya itu tadi. Oke, Kalau pikiran negatif. sebenarnya saya mah kan kalau di pikir-pikir saya nggak ngapa-ngapain gitu loh Bu. Jadi yang buat masalah itu ya pikiran saya yang negatif itu tadi begitu. Oke, selanjutnya Mbak Ocha sudah menamai si trust issue. Sekarang kita akan mencoba menggali lebih dalam mengenai si trust issue itu tadi. Nah, adakah momen dimana si trust issue itu muncul di kehidupan Mbak Ocha, entah di perasaan, entah di pikiran, atau dimanapun Mbak Ocha berada? Dia itu muncul ketika saya mencoba dekat dengan seseorang. Oke. Kayak ketika saya, ya kan namanya anak muda ya Bu, nggak Iya. mungkin lah kayak ibarat PDKT-an gitu loh, kayak tiba-tiba aduh nggak mau kamu pergi, kan nggak mungkin gitu ya Iya. Bu. Dia itu datang ketika saya pas masa-masa PDKT ini tadi. Saya merasa kayak aduh kalau aku nanti ini aku terusin, hubungan ini aku terusin, nanti kalau ternyata dia nggak sesuai sama ekspektasiku, terus kalau dia ternyata kayak ayahku gimana. Jadi kayak saya tuh bingung gitu loh Bu. Dia datang ketika pas saya deket sama seseorang gitu. Oke, berarti si trust issue itu datang ketika Mbak Ocha sudah Mulai mulai ada hubungan. Berarti Mbak Ocha memaknai tadi permasalahannya gagal itu tadi. Mbak Ocha mengatakan kan gagal ya. Terus kenapa Mbak Ocha merasa gagal? Karena si trust issue itu datang ketika Mbak Ocha sedang dekat sama seseorang. Iya. Baik. Mbak Ocha kan sudah mengatakan bahwa kalau si trust issue ini datang ketika Mbak Ocha sedang memulai hubungan. Nah, ketika si trust issue datang nih, apa sih biasanya hal yang Mbak Ocha lakukan? Kayak apa sih hal yang mempengaruhi Mbak Ocha? Saya tuh biasanya kalau dia datang apa yang saya lakukan gitu ya Bu? Iya, benar sekali. Biasanya yang saya lakukan itu kayak overthinking gitu loh. Oke, overthinking. Overthinking, terus saya tuh kayak bales chatnya si PDKT-an saya ini Iya. kayak secara gimana ya, tiba-tiba saya ngilang gitu loh. Oke. Gitu sih Bu. Berarti si trust issue ini sangat mempengaruhi sekali ya di kehidupan Mbak Ocha. Iya, jujur iya Bu, selama apalagi akhir-akhir ini Bu, itu sangat-sangat mempengaruhi saya begitu. Sangat mempengaruhi. Apakah dampaknya ini sampai berkelanjutan atau berdampak pada orang lain juga? Mungkin kalau ke orang lain itu enggak ya Bu, itu ke diri saya sendiri sih. Kayak saya jadi ngerasa kayak aduh aku salah apa sih, aku kurang apa sih gitu Bu. Oke, lebih nyalain diri sendiri Iya, ya. iya. Baik. Oke, Mbak Ocha merasa menyalahkan diri Mbak Ocha sendiri. Baik, Ibu memahami apa yang Mbak Ocha rasakan ketika si bayangan itu tadi datang. Nah, adakah momen dimana Mbak Ocha ini merasa tenang, nyaman, nggak keganggu si trust issue itu tadi? Itu di momen seperti apa Mbak Ocha merasa Mbak Ocha ini lebih enjoy, lebih tenang? Ketika saya nongkrong sama teman-teman saya, ketika saya menghabiskan waktu saya itu entah itu sama teman saya, sama saudara saya. Kan saya di Malang ini merantau ya Bu, kebetulan saudara saya ada yang kuliah di sini juga. Jadi kayak pas saya ke kos dia, pas kita main bareng, kita buat TikTok atau entah apalah, itu saya bisa kayak sedikit kayak melupakan ya udah apa sih gitu. Oke, berarti Mbak Ocha punya sisi kuat dong, nggak selamanya Mbak Ocha ini terpuruk dari si trust issue itu tadi. Apakah benar? Kalau dipikir-pikir kayaknya iya sih Bu. Oke, ketika Mbak Ocha ada temennya tiktokan nih sama temennya, terus lagi ngumpul nih sama teman-temannya, berarti lebih tenang. Berarti Mbak Ocha merasa lebih tenang itu ketika Mbak Ocha tidak sendiri ya? Iya Bu. Baik. Oke, baik. Dari yang telah Mbak Ocha ceritakan si kegagalan dalam hubungan, terus Mbak Ocha sudah menamai si trust issue tadi. Kalau Mbak Ocha dikasih kesempatan buat menulis cerita baru, mungkin Mbak Ocha akan menamainya itu apa Mbak Ocha? Si bodoh amat, si cuek. Apa ya Bu enaknya Bu? Itu sih Bebas, mau si
bodo amat itu, Bu. Si bodo amat. Oke, dari si trust issue menjadi si bodo amat. Mengapa Mbak Ocha memilih menamai dia si bodo amat? Kalau saya merasa kayak ya udah, kalau emang kan kalau dalam hubungan tuh dua-duanya ya Bu harus Iya. kayak berusaha begitu ya. Nah, ketika si trust issue ini muncul, kadang tuh si pihak lelakinya ini juga kayak memperkuat rasa trust issue saya ini. Jadi kayak saya memilih si bodo amat tuh karena saya berpikir kalau kayak ya udah, bodo amat itu kan pilihan dia, berarti kalau dia nggak mau sama kamu begitu, nggak usah memaksakan keadaan begitu. Oke, bagus sekali Mbak Ocha menamai si bodo amat. Ibu juga sangat kayak wow, keren sekali nih. Dan Mbak Ocha juga menyebutkan bahwa alasannya itu tadi karena semua orang punya pilihan masing-masing. Baik. Nah, selanjutnya yaitu kalau Mbak Ocha punya kesempatan buat menulis pesan di masa depan untuk diri Mbak Ocha, itu pesan apa yang ingin Mbak Ocha sampaikan dari semua cerita yang telah Mbak Ocha ceritakan kepada ibu? Bahkan Mbak Ocha juga punya nama di masa depan tadi si bodo amat. Itu kayak Mbak Ocha punya gambaran cerita apa sih yang pengen ditulis di masa depan nantinya? Oke, langsung saya bicarakan di sini. Baik, boleh. Mungkin kalau cerita untuk masa depan untuk diri saya sendiri ya Bu, mungkin kedepannya saya ingin tuh saya menjadi orang yang tidak usah terlalu memikirkan perasaan orang lain begitu, sehingga saya nggak sakit hati sendiri. Jadi kamu tuh nggak perlu kayak terlalu memikirkan hal-hal yang semendetail itu tentang orang lain, yang bahkan orang lain pun tidak mengetahui hal semendetail itu tentang diri saya, sehingga kayak no effort begitu. Saya terlalu effort dengan orang-orang yang saya anggap dekat begitu. Saya merasa kayak ya nggak usah terlalu terlalu effort gitu sama orang kalau dia tuh nggak ada effortnya ke kamu. Jadi kayak secukupnya aja. Lalu saya ingin mengatakan ke diri saya di masa depan, kalau semua orang tuh nggak bisa sesuai dengan apa yang kita mau begitu. Jadi kayak kamu tuh nggak usah terlalu keras sama dirimu sendiri, mempertanyakan apa kelayakan dirimu untuk orang itu, sedangkan dia itu ya emang nggak mau, nggak ada alasan apapun, nggak usah dipertanyakan lagi. Jadi kayak ibarat nggak diberi closure pun diam itu closure. Jadi tidak usah mencari hal-hal yang sudah terlihat secara jelas. Jadi kedepannya kamu bisa jadi orang yang lebih ikhlas, legowo, dan nggak usah jadi people pleasure begitu. Oke, keren sekali, bagus sekali. Menurut Ibu itu sangat luar biasa apa yang telah Mbak Ocha narasikan di hari ini, karena itu nantinya akan menjadi sebuah pedoman, sebuah penguat bagi Mbak Ocha, dimana dikala si transisi itu datang, Mbak Ocha harus mengingat bahwa Mbak Ocha sudah punya gambaran di mana si bodo amat itu harus ditetapkan di diri Mbak Ocha. Nah, karena Mbak Ocha di sini sudah menyampaikan permasalahan kepada ibu, terus menamai masalah yang awalnya menurut ibu itu sangat tidak enak didengar ya. Siapa sih yang mau mendengar kata trust issue? Ibu pun juga nggak mau. Terus ibu setelah itu mendengar kata-kata dari Mbak Ocha, yaitu menamainya dengan si bodo amat dari permasalahan Mbak Ocha, di mana Mbak Ocha sudah bisa memisahkan masalah diri Mbak Ocha sebelumnya dan masalah yang ketika nantinya Mbak Ocha hadapi di masa depan. Nah, bagaimana nih perasaan Mbak Ocha ketika setelah melakukan sesi konseling kita hari ini? Apa sih hal yang didapat dari Mbak Ocha? Tentunya saya rasakan yang paling pertama tuh lega, karena jujur saja saya juga ingin cerita tentang hal ini tapi bingung gitu ke siapa. Terus yang saya dapatkan tuh ya itu tadi, ternyata kayak kalau konseling tuh nggak usah takut gitu loh, ternyata bisa mendapatkan solusi yang bahkan nggak saya pikirkan, tentang kayak oh ternyata
saya ini bukan orang yang bermasalah, tetapi cerita itu tadi yang bermasalah gitu. Baik, keren sekali ya Mbak Ocha menyadari bahwa yang bermasalah di sini bukan diri Mbak Ocha, tetapi cerita dari kehidupan Mbak Iya. Ocha yang bermasalah, dan dimana sekarang Mbak Ocha sudah bisa menyelesaikan, mengganti nama masalah yang sebelumnya menjadi cerita di masa depan Mbak Ocha. Iya, Bu. Mungkin Ibu akan menyimpulkan dari sesi konseling kita hari ini, yang dimana Mbak Ocha semula merasa selalu gagal, selalu kayak merasa iri dengan teman-teman. Kenapa sih kok teman-teman itu punya hubungan lama, terus punya cowok, boyfriend. Terus Mbak Ocha mengatakan masalah itu trust issue karena Mbak Ocha mengalami latar belakang yang mungkin itu tadi yang Mbak Ocha sebutkan. Jadi Mbak Ocha menganggap semua laki-laki nantinya akan seperti ayah Mbak Ocha. Jadi Mbak Ocha menamainya si trust issue. Tapi Mbak Ocha di sini sudah bisa menamai masalah si trust issue itu menjadi yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Ocha akan menamainya si bodoh amat. Bahkan Mbak Ocha sudah menulis pesan untuk diri Mbak Ocha di masa depan ketika masalah itu nanti datang, yaitu si trust issue itu datang. Mbak Ocha akan selalu bodoh amat dan menjadi tidak people pleaser yang Ibu simpulkan tadi. Lebih kayak semua orang itu nggak harus berpihak pada kita. Jadi Ibu juga dapat pelajaran ini barusan dari Mbak Ocha, bahwa benar sekali yang dikatakan Mbak Ocha bahwa tidak semua orang itu harus seperti apa yang kita inginkan ya Mbak Ocha. Baik, karena mungkin di sini Mbak Ocha sudah menyelesaikan sesi konseling kita hari ini dengan hebat, dengan baik juga. Ibu akan mengapresiasi, terima kasih Mbak Ocha sudah berkenan menceritakan permasalahannya kepada Mbak Ocha, dan Mbak Ocha sendiri sudah hebat menemukan cerita di masa depan yang lebih baik dan lebih kuat untuk dijadikan pedoman ya Mbak Ocha. Nah, kira-kira nih Mbak Ocha setelah melakukan sesi konseling ini, apakah dirasa sudah cukup atau butuh waktu untuk konseling lagi? Kalau saya rasa sih sudah cukup ya Bu, karena saya sudah menemukan kayak alasan saya merasa seperti ini tuh apa gitu. Oke, hebat sekali Mbak Ocha, bahkan di satu sesi konseling ini Mbak Ocha langsung merasa cukup. Baik, tetapi nanti ketika Mbak Ocha merasa masalah ini datang ke diri Mbak Ocha harus mengingat apa yang Mbak Ocha katakan tadi, cerita masa depan Mbak Ocha itu yang harus Mbak Ocha pegang. Nah, karena seperti yang kita sepakati di awal, kita mempunyai keterbatasan waktu, mungkin sesi konseling kita akan Ibu akhiri. Terima kasih Mbak Ocha sudah datang dan Mbak Ocha sudah berani bercerita kepada Ibu. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada kesan atau pesan yang ingin Mbak Ocha sampaikan kepada Ibu? Mungkin kalau dari saya yang paling utama saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau membersamai saya dari awal konseling hingga akhir konseling ini. Kesan saya sih, saya merasa kayak oh ternyata saya cerita seperti ini tuh nggak apa-apa begitu. Gitu sih. Baik, terima kasih atas pesan dan kesannya Mbak Ocha. Nah, karena Mbak Ocha habis ini mungkin masih ada kegiatan dan Ibu ada kegiatan juga, sesi konseling di hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan selamat menjalankan aktivitasnya. Terus nanti hati-hati juga untuk pulang di jalan, dan Ibu harap Mbak Ocha selalu berpegang teguh, selalu ingat ketika masalah itu datang ke diri Mbak Ocha, bahwasanya Mbak Ocha sudah mempunyai nama pengganti, bahkan mempunyai cerita narasi di masa depan. Seperti itu ya Mbak Ocha. Terima kasih ya Mbak Ocha. Terima kasih Bu Novita.